Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jiwa dewapi sapanyo api wita parikayati. Rasanya semua umat Buddha mengerti bahwa Waisak memperingati 3 peristiwa penting, sehingga lazim disebut Trisuci Waisak. Pada bulan Waisakha itulah, pada saat purnama, Guru Agung Buddha Gautama dilahirkan sebagai putra mahkota Pangeran Siddhartha. Pada saat purnama di bulan Waisakha atau bulan Waisak itu juga, pada usia 35 tahun, Pangeran Siddhartha sebagai pertapa mencapai kesempurnaan sama Sambuddha di bawah pohon Bodhi. Dan setelah mengajarkan Dhamma selama 45 tahun penuh, Guru Agung Buddha Gautama mangkat dengan sempurna yang lazim disebut parinibbana pada usia 80, pada saat purnama juga di bulan Waisakha. Ibu, bapak, dan saudara, pada waktu Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, usia yang relatif masih muda, Pangeran untuk pertama kali melihat kehidupan yang real, nyata, di luar istana. Yang realita itu, bicaranya nanti dulu ya, gantian dengan saya. Yang realita itu tidak dilihat oleh sang pangeran di dalam tembok istana. Pertama kali pangeran melihat orang sakit, orang tua lebih dahulu, yang sudah tidak kuat tetapi masih hidup. Yang ketiga, pangeran melihat seseorang yang sudah meninggal dunia menjadi jenazah, yang sudah tidak bergerak, yang digotong dan akan dikremasikan. Yang keempat, Siddhartha melihat pertapa yang mukanya tenang, berjalan di jalan. Peristiwa-peristiwa itu sangat mengejutkan Siddhartha, yang tidak pernah dia lihat di dalam istana. Siddhartha mendapatkan keterangan dari Cana. Mungkin sekarang Cana itu seperti ajudan. Bahwa tua renta sakit kematian itu dialami oleh semua orang, termasuk sang pangeran juga, termasuk semua yang di dalam istana. Pangeran terkejut.
peristiwa itu sangat mengguncangkan beliau. Apalagi peristiwa yang keempat, seorang pertapa yang berwajah tenang, seperti tidak terguncang dengan penderitaan kehidupan yang beliau lihat itu. Ibu, bapak, dan saudara, apa yang beliau lihat itu menimbulkan wawasan bijak, meskipun Siddhartha belum mencapai pencerahan sempurna. Wawasan bijak bahwa kehidupan di dalam istana itu tidak bisa menghapus penderitaan dalam kehidupan. Materi yang berkecukupan, berkelimpahan, sang ayah sengaja menyingkirkan yang buruk-buruk di istana. Jangan sampai orang tua, orang sakit, orang-orang yang tampak sedih muncul di istana karena sang ayah khawatir ada ramalan dari Pertapa Asita bahwa Pangeran Siddhartha ini kalau melihat penderitaan akan meninggalkan istana. Sedangkan sang ayah menginginkan Pangeran Siddhartha menggantikan dirinya menjadi raja. Karena itu Raja Suddhodana selalu protek. Jangan sampai penderitaan, kesengsaraan, kesedihan muncul di dalam istana. Tetapi Siddhartha melihat itu di luar istana. Kehidupan yang real, yang nyata, yang amat berbeda dengan di dalam istana. Wawasan bijak itu membuat, dalam bahasa daerah yang sederhana, geregah. Membuat geregah pemikiran Siddhartha. Kemewahan, kenyamanan, kedudukan di dalam istana ternyata tidak bisa menyelesaikan penderitaan yang dialami oleh semua orang. Geregah itu, wawasan bijak itu muncul meskipun Siddhartha belum mencapai pencerahan sempurna. Sudah banyak yang melihat penderitaan orang tua renta, sakit, kematian sebelum Siddhartha dilahirkan. Tetapi hampir tidak ada yang punya geregah, punya wawasan bijak bahwa kesejahteraan materi itu tidak bisa menyelesaikan penderitaan. Yang lain melihat penderitaan, usia tua, sakit, kematian. Ya kalau udah biasa ya sudahlah. Saya jalani saja, menikmati kenikmatan di istana. Paling begitu kalau Siddhartha tidak mempunyai wawasan bijak. Karena Siddhartha mempunyai wawasan bijak itulah yang mendorong Siddhartha untuk mencari. Apakah tidak ada jalan keluar untuk tidak menderita seperti yang penderitaan yang saya lihat itu? Mengapa penderitaan itu bisa terjadi? Dan dialami semua orang, apakah tidak ada jalan untuk escape? Untuk mengatasi itu, saya harus mencari. Siddhartha adalah pangeran manusia seperti kita, tetapi sedikit yang tidak bereng dengan kenikmatan duniawi.
Anda bisa membayangkan kenikmatan seseorang putra mahkota di dalam istana yang digadang-gadang ayahnya untuk menggantikan menjadi raja. Kenikmatan apa yang tidak dinikmati? Kenikmatan apa yang tidak ada di dalam istana? Bahkan sang ayah membuat luar biasa supaya anaknya tidak meninggalkan istana. Tetapi Siddhartha tidak blereng, tidak silau dengan semuanya itu. Aku harus pergi. Mencari jawaban dan mencari jalan untuk mengatasi penderitaan. Tidak mudah, Ibu, Bapak, dan Saudara. Dan kepergian Siddhartha dari istana itu tidak masuk asrama, masuk pendidikan yang elit, masuk hutan, kampung-kampung sederhana, makan dengan mengumpulkan makanan sederhana. Di dalam Tipitaka, Guru Agung pernah mengisahkan pertama kali saya menerima makanan dari rakyat yang campur aduk itu. Hampir saya tidak bisa makan. Betapa bedanya dengan makanan di istana. Tetapi Siddhartha dengan perenungan yang bijak, makan makanan itu sebagai kebutuhan untuk mempertahankan dan kelangsungan hidup. Struggling yang dialami oleh Pangeran Siddhartha 6 tahun. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, 6 tahun. Dan struggling 6 tahun itu tidak sia-sia. Siddhartha akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Di bawah pohon Bodhi pada saat purnama di bulan Waisakha. Selesai sempurna apa yang beliau cari tentang penderitaan dan beliau sudah bebas dari penderitaan sekarang. Tetapi Siddhartha membagikan, mengajarkan apa yang telah beliau capai sendiri itu kepada masyarakat 45 tahun penuh. Itulah proof, bukti dari Maha Karuna. Kasih sayang yang luar biasa karena Siddhartha mengajarkan dhamma, membagi-bagikan cara, memberikan bimbingan banyak orang selama 45 tahun agar mereka juga mencapai kebebasan. Bukan untuk dirinya sendiri saja. Siddhartha membantu, memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang, akin makhluk-makhluk terbebas dari penderitaan. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya teringat dengan peribahasa perumpamaan yang sederhana sekali. Saya sudah mendengar pada waktu masih di SMP atau SMA. Kalau saudara berada di tepian jalan ini ingin nyabrang, lintas rame sekali, tidak mudah nyabrang itu. Dan saudara harus penderitaan. Penderitaan. Ibu, Bapak, dan Saudara. Memang materi, memang kedudukan berguna kalau digunakan dengan baik. Tetapi terbatas. Materi, kedudukan, dan sebagainya hanya memberikan kesejahteraan sementara. Tidak bisa menyelesaikan penderitaan. Lalu Bante, apa yang Guru Agung temukan?
Apa yang menjadi sebab penderitaan ini, ketegangan, kekacauan, segala macam penderitaan yang tidak pernah ada habisnya. Secara singkat, sebab penderitaan itu adalah lengket. Dengan bahasa yang lain, melekati sesuatu itu sebab penderitaan yang kasar sekali. Dari mana bisa melengket? Mengapa bisa lengket? Bisa melekat itu? Karena ada keinginan yang dituruti terus-menerus. Nafsu keinginan itu menjadikan kita lengket. Lekat. Padahal yang dilengketi itu tidak kekal. Kalau yang dilengketi itu berubah, itulah penderitaan. Mengapa keinginan ingin mengulang? Karena kenikmatan. Bukan hanya loba, keserakahan, bukan hanya raga, nafsu, indria. Yang menimbulkan kenikmatan, lalu seseorang ingin menikmati terus. Sehingga ketagihan, sehingga lengket. Kebencian juga membuat lengket. Kalau orang sudah tidak senang, sudah membenci siapapun, apakah keluarga, apakah kenalan, apakah sesama teman di wihara, apakah sesama teman organisasi, teman partai, kalau sudah membenci, sulit untuk menetralisir. Benci itu juga membuat lengket, melekat. Itulah sebab penderitaan. Keinginan yang diikuti terus-menerus. Semua orang bisa membuktikan ini. Meskipun ia bukan umat Buddha. Tidak harus juga menjadi umat Buddha. Betulkah bahwa kemelekatan itu membuat kekecewaan? Iya, mengapa tidak? Karena yang dilekati itu tidak abadi. Andai kata abadi bagaimana, Bante? Bosan juga. Karena perasaan ini juga tidak kekal. Oh iya, Bante, kalau begitu aku nggak mau lengket lagi. Karena itulah yang membuat kekecewaan, penderitaan. Tidak semudah itu, Ibu, Bapak, dan Saudara. Aku sudah tidak mau lengket lagi. Dalam bahasa sehari-hari, tenane, sungguh. Iya, kalau selesai mendengarkan khotbah begini, aku nggak mau lengket lagi. Itu yang membuat penderitaan, kekecewaan, membuat tidak nyaman. Tenane, sungguh. Tidak mudah. Karena keinginan yang diulang itu membuat karat. Kebencian yang dituruti, tidak dieliminir. Dituruti. Dipelihara. Oh, itu akan kuat sekali. Tidak mudah kita untuk mengeliminasi, tidak mudah. Tetapi Guru Agung kita memberikan jalan yang pertama untuk mengurangi kelekatan itu. Supaya penderitaan kita juga berkurang. Yang pertama, jangan berbuat buruk. Ibu, Bapak, dan Saudara, anjuran jangan berbuat buruk yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bukankah itu ajaran yang universal? Tidak usah diberi embel-embel, ini ajaran Buddha loh. Tidak usah. Ibu, Bapak, Saudara, sebaiknya jangan berbuat buruk. Haruslah berhenti berbuat
jahat. Anjuran ini sangat penting sepanjang zaman. Dan tidak usah ditempeli label ini ajaran Buddha, tidak usah. Karena ajaran itu berguna bagi semua orang yang ingin bebas atau mengurangi penderitaan dalam kehidupan. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi juga tidak cukup, jangan berbuat buruk, berhentilah berbuat jahat. Tidak cukup. Anda harus berusaha menenangkan pikiran Anda, batin Anda. Boten kemerungsung. Kalau Anda selalu kemerungsung, mudah sekali terpancing melakukan yang buruk-buruk. Wawasan bijak tidak ada kalau batinnya bergolak. Semalam kami baru berbicara di UKDW bersama dengan Prof. Irdia Ida Sri Begawan, guru besar dari UGM. Beliau menyinggung juga air yang bergelombang itu tidak bisa memantulkan refleksi yang jelas. Seperti yang Guru Agung Buddha Gotama pernah mengumpamakan pikiran ini seperti air yang bergelombang atau air yang mendidih, air yang umum. Apa yang terpantul menjadi lain sama sekali. Bias. Atau air yang keruh, yang bacin. Air pikiran. Kalau pikiran itu, air itu bisa tenang, air pikiran tidak bergolak, tidak mendidih, dan yang kotor itu mengendap, maka air pikiran itu menjadi bening. Air yang bening itu membuat wawasan menjadi jelas. Mengapa keburukan, mengapa kejahatan terjadi? Baik melalui ucapan, melalui perbuatan. Karena sumbernya dari pikiran. Apa toh saudara yang tidak lewat pikiran? Spontan Bante itu juga lewat pikiran. Cepat sekali. Di dalam Abhidhamma dikatakan satu kilatan tatit. Tatit itu sebelum ada geledek. Biar 1 juta pikiran bisa muncul yang tidak bisa kita deteksi. Yang bisa kita deteksi hanya pikiran-pikiran yang tajam yang mengganggu kita. Dari pikiran itulah muncul segala macam ucapan, perbuatan yang baik, yang buruk, yang jelek, yang jahat. Karena itu kalau Anda mempunyai cara untuk menenangkan batin Anda, pikiran Anda, maka yang buruk-buruk itu akan berkurang. Kalau batinnya bergolak terus, sulit untuk berhasil mempunyai perilaku yang baik. Ini tidak sekedar mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, lalu mengiyakan, oh iya, benar kui, masuk akal kui. Tidak bisa. Tidak bisa mengurangi kelengketan yang menyeret pada penderitaan. Tidak bisa. Suatu hari saya pernah satu pesawat dengan Ibu Alisa Wahid omong-omong. Beliau menyinggung hasil riset yang dibuat oleh satu lembaga riset internasional. Pew Research, PEW. Bagaimana itu mengejanya? Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman itu tentang Pew Research itu lebih lengkap. Riset dunia. 180 negara mungkin yang di research.
tentang bagaimana negara-negara bangsa-bangsa itu menghargai agama. Bangsa Indonesia ini dalam riset internasional itu 93% rakyatnya sangat menghargai dan menjunjung agama. Agama sangat perlu dalam membimbing kehidupan ini, 93%. Tetapi di dalam Pew Research itu Indonesia juara korupsi. Menghargai agama, menjunjung agama, perlu sekali agama itu 93%. Anda bisa search di Google, PEW International Research tentang agama dan corruption. 93% kita semua perlu agama, termasuk yang duduk di sini. Tetapi kita juara korupsi. Dari 180 negara itu, mereka membuat skor. Skor yang paling buruk itu 100%. Indonesia ini bukan skor urutan. Indonesia ini urutan negara yang korupsinya itu di urutan nomor 80. Makin ke bawah makin buruk. Kalau di skor kita ini, lebih dari 50%. Sedangkan ada negara, saya tidak perlu sebutkan nanti dikira promosi negara itu. Negara barat sana. Dalam riset itu ditanya, apa Anda memerlukan agama, menghargai agama, membutuhkan agama? Iya, tapi hanya 10%. Tapi skor korupsinya bagus banget. Hanya 30%, mendekati ke atas. Dan bagi riset itu 30% itu dianggap pemerintahan itu rakyatnya bersih. Skor minimal itu 40%. Jadi kalau negara itu korupsinya skornya 40% sudah dianggap baik. Apalagi ini 30%. Indonesia belum pernah kurang dari 40%. Belum pernah. Tapi menghargai agama, merasa perlu sekali dengan agama 93%. Bagaimana ini? Karena ajaran agama hanya untuk wacana. Kemelekatan, kelengketan, upadana, ketagihan, hal-hal kenikmatan, hal-hal yang buruk tidak bisa diselesaikan dengan baca parita, berdoa, sembahyang, mendengarkan khotbah. Harus latihan mengendalikan diri. Berhentilah berbuat yang buruk, berhentilah korupsi, berhentilah berbuat jahat. Dan meditasilah untuk membuat pikiran Anda tenang. Karena sumbernya semuanya itu ya dari pikiran kita. Tapi apa tidak boleh Bante kita punya keinginan? Boleh. Agama Buddha tidak melarang Anda punya keinginan. Tapi keinginan yang wajar. Yang menjadi sebab penderitaan itu keinginan yang sudah menjadi nafsu. Nafsu keinginan. Pokoknya harus berhasil. Nah, nafsu keinginan yang berhasil itu menimbulkan kenikmatan. Percaya diri untuk lebih. Itulah keserakahan. Dan kemudian lengket, melekat. Kalau sudah melekat, aduh sulit sekali untuk ditarik kembali. Namanya saja lengket. Berkeinginan yang terukur, yang baik dan terukur. Keinginan yang baik dan terukur tidak membuat penderitaan. Tapi keinginan yang menjadi nafsu, itulah sebab penderitaan. Anda bisa introspeksi sendiri-sendiri. Tidak usah percaya ajaran agama Buddha begitu saja.
Sang Buddha di dalam Kalama Sutta juga mengatakan, jangan mudah percayalah, meskipun itu diajarkan oleh gurumu, meskipun itu di kitab suci. Itu Sang Buddha sendiri. Pakai nalar diperiksa itu, pakai wawasan bijak diperiksa itu. Benar enggak ini ya? Keinginan yang diulang-ulang itu, meskipun baik tapi sudah menjadi nafsu, di luar takaran kita tapi berhasil lalu ingin lagi, itulah kemelekatan lalu menyebabkan penderitaan. Apalagi keinginan yang buruk. Loh Bante, kalau punya keinginan baik, bertambah, berhasil, apakah tidak baik? Iya baik, tetapi harus hati-hati. Keberhasilan itu memancing keserakahan. Di bidang jasa, di bidang bisnis, di kekuasaan dan lain-lain. Dalam hal pergaulan, berhasil. Semakin berhasil, semakin besar. Dia tidak peduli, dia sudah belerang. Belerang dengan kenikmatan keberhasilan duniawi. Oh, dia bekerja baik. Ya, benar, dia bekerja baik, sungguh-sungguh, jujur, tidak korupsi. Tapi karena dia berhasil itu, keserakahannya berkembang. Meskipun itu baik, hati-hati saudara ya. Meskipun itu perbuatan baik benar-benar, bukan jahat, bukan buruk. Tetapi kalau di luar takaran bisa menjadi ambisi. Ambisi bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ambisi artinya lain. Ambisi itu adalah keserakahan. Nanti semua cara bisa dipakai. Yang menghalang-halangi harus disingkirkan. Kebencian juga bertambah. Iya, awalnya rame ing gawe, sepi ing pamrih. Tapi kalau sudah berhasil, bisa rame ing gawe, rame ing pamrih juga, ing tembe mburine. Tidak disadari, itu tidak disadari. Berkembang sendiri, pelan-pelan, bertambah. Awalnya ya, kita ini dagangan yang wajar saja ya. Kita ini punya usaha yang wajar-wajar saja ya. Dengan istrinya, dengan suaminya. Sesuai dengan takaran kita. Dan ini juga usaha ini baik. Bagus, iya. Waktu awal, waktu masih belum kaya raya, waktu masih agak miskin, kemudian berhasil. Nah, setelah berhasil, melihat yang lain berhasil tidak tahan, itu harus kita makan itu dengan segala cara, dan lalu dicarikan pembenaran. Loh, kan karyawan kita ini banyak, kita kan menghidupi ribuan orang. Kalau usaha kita lebih besar kan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ya, itu hanya rasionalisasi untuk membenarkan keserakahan. Boleh, bukannya tidak boleh. Punyalah keinginan. Kembangkan keinginan Anda, tetapi ingat, enough is enough. Harus ada batas kewajaran. Kalau tidak, keinginan itu menjadi hawa nafsu. Nafsu keinginan, bukan keinginan biasa. Oleh karena itu sebetulnya, menjaga diri tidak berbuat buruk, berhentilah berbuat jahat. Mempunyai pikiran yang tenang. Dan yang terakhir, harus punya wawasan yang bijak. Tidak hanya tenang saja, punya wawasan yang bijak supaya bisa nakar, ngukur keinginanku ini masih wajar atau sudah luber ini. Ya ini baik, tidak merugikan orang lain.
tidak menyakiti orang lain, tetapi ini masih ukuran apa sudah luber-luber. Kalau sudah luber-luber dan tidak memperhatikan yang lebih hakiki, tidak memperhatikan batinnya, hanya mencari kedudukan, materi, uang, pengaruh, karena menganggap itu yang akan membawa kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan. Iya, nanti di hari tua akan kecelek. Oh, jebulan nih. Kedudukan, kekuasaan, materi itu hanya segitu. Iya, sadarnya sudah agak kasep. Oleh karena itu Guru Agung kita mengajarkan, ya punyailah keinginan yang baik, tetapi juga yang sesuai dengan takaran Anda. Jangan punya keinginan yang kelewat batas, sehingga menjadi nafsu keinginan. Itu adalah cikal bakal dari penderitaan. Nafsu keinginan menimbulkan kemelekatan upadana. Dan upadana itu menimbulkan kekecewaan, kejengkelan, kemarahan. Anda tidak mengurangi penderitaan, justru Anda menambah penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, di dalam Teragata yang saya kutip tadi, jiwa tewapi sapanyo, api wita parik kaya. Kalau Anda punya wawasan, batin Anda tenang dan punya wawasan, termasuk tahu batas, jiwa tewapi sapanyu. Orang yang punya wawasan bijak itu bisa bertahan hidup. Api wita parik kaya. Sekalipun andai kata materinya habis. Ya meskipun tidak habis, mungkin ekonomi baru merosot. Andai kata sampai habis, jiwa tewapi sapanyu, orang yang punya wawasan bijak masih bisa bertahan hidup. Di dalam Teragata itu sebetulnya ada kelanjutannya. Tetapi kalau orang tidak punya wawasan bijak, meskipun dia punya kesejahteraan cukup, materi cukup, saat itu sebenarnya dia sudah mati. Karena tidak ada wawasan bijak. Materinya yang cukup, kesejahteraannya itu bisa digunakan untuk segala macam termasuk kejahatan. Dan itu akan menimbulkan problem, masalah bagi dia sendiri. Penderitaan ing tembe mburine. Karena dia tidak sapanyo, tidak punya panya, tidak punya wawasan yang bijak. Tidak tahu batas keinginannya. Tidak ada ukuran, tidak ada rasa cukup dalam hal materi. Dia sedang belereng dan tidak pernah melihat. Orang belereng itu tidak bisa melihat yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, itulah marga untuk mengurangi dan menyelesaikan penderitaan dalam kehidupan ini. Bagi semua yang ingin mengurangi penderitaan. Tidak hanya selesai mendengarkan khotbah, ceramah, memutar YouTube hampir sehari penuh, memuji-muji ajaran Buddha, enggak ada. Amat sedikit manfaatnya. Kalau Anda tidak berlatih mengurangi yang buruk, mempunyai pikiran yang tenang, dan mempunyai sapanyo, mempunyai wawasan yang jernih, kehidupan Anda tidak akan berubah menjadi lebih bahagia dan lebih baik. Lebih sejahtera, lebih berkuasa, lebih kaya, iya. Tetapi, apakah batinnya tenang?
Apakah dia bisa menikmati itu dengan tenang? Apakah sehari-hari hanya ketegangan, kemarahan, kekhawatiran, was-was? Lihat kanan, lihat kiri, siapa yang harus disingkirkan, siapa yang harus dihancurkan. Alangkah rendahnya kehidupan seperti itu. Seseorang melewati dunia ini dengan sia-sia. Padahal dia bisa menggunakan waktu yang singkat ini. Paling berapa tahun? 100 tahun. Anda sekarang sudah berapa? 40 tahun. Masih 60 tahun, Bante. Tidak panjang. Tidur jam berapa? Tidur jam 9. Bangun jam berapa? Bangun jam 4 pagi. Ya kalau jam 4, jam 5. Itu 8 jam tidur. Tidur jam 10 lah. Bangun jam 4, 6 jam. 1/4 hari saudara tidur. Kalau sekarang umur 20 atau 60, umur 100 meninggal. Nah, itu umur 20, umur 60 meninggal, 80 meninggal, atau umur 30 ya, 30, 40, 80 meninggal. Masih 40 tahun, berarti 10 tahun untuk tidur, sudah. Pasif, tidak bisa meditasi, tidak bisa berbuat baik. Kadang-kadang mimpi-mimpi yang menakutkan, dagangannya bangkrut, dikejar debt collector. Mimpi-mimpi, tidak tenang. 40 tahun, 20 tahun. Sekarang 40 tahun, 80 tahun meninggal, 40 tahun, 10 tahun untuk tidur. 30 tahun kan hidup balik. Berapa saudara 30 tahun itu? 30 tahun itu kira-kira 10.000 hari. Ya kurang lebih begitulah, 10.000, 12.000 hari. Dan Anda tiap hari melewati. Mari kita mengisi setiap saat selama tidak tidur di dalam Karania Metasutta. Selama Anda tidak lelap tertidur, selama Anda terjaga. Mari kita melakukan hal-hal yang baik, meskipun itu kelihatan sepele. Seperti air yang menetes, meskipun hanya setetes. Kalau terus-menerus, satu guci besar bisa penuh dengan air yang jernih. Mari kita memenuhi pikiran kita, meskipun berbuat baik setetes demi setetes, dengan kebaikan. Anda nanti akan menutup mata, melewatkan kehidupan ini dengan tenang. Saya sudah melewati kehidupan ini sebagai kehidupan yang berharga, berguna untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Selamat Tri Waisakha Puja tahun 2569. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.